Dan jadi daripada gitu ya udah bisa dibilang malas lah ya. Saya cuma amati dan mencatat beberapa kejadian yang unik-unik dan saya cuma tersenyum dalam hati. Nanti di perguruan tinggi dosen Anda pun mungkin diam, tapi bukan berarti beliau tidak tahu. Tiba-tiba langsung di hari penentuan nilai memberikan nilai D atau E pada Anda. Dan akan terbalik. Andanya yang langsung jadi diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau dosen, protes ke dosen itu percuma. Anjing menggonggong kapilah berlalu judulnya. Mau mahasiswanya ngomong kayak gimana juga dosennya nyantai aja. Apa sih sebetulnya yang saya mau ungkapkan? Jadi ada kecenderungan dari semester kemarin dan lebih parah ya. Sebenarnya sudah terbaca juga sebelumnya, hanya masih ya coba, tapi karena ibunya diam semakin parah. Dan di akhir bisa dibilang di penghujung-penghujung pertemuan kita saya memberitahu ada modus-modus anak-anak yang sengaja telat di kuisis. Telatnya dulunya 15-20 menit, lama-lama 30-40 menit. Terus kata ibu gini, ya udah, saya matikan aja nanti sistemnya tepat waktu kalau nggak lewatin 5 menit. Begitu sudah menjelang mau dimatikan, saya lebih tertawa lagi. Karena anak-anak ini ada di rating paling atas, 5 besar di atas. Saya hanya tertawa saja. Sistem memperbaiki diri dari bulan ke bulan sejak pandemi. Pada saat pandeminya eh, pada saat pandeminya baru 3 bulanan, banyak aplikasi yang belum terlalu mengupgrade ya. Setelah pandemi lewat setengah tahun, wah langsung berlomba-lomba. Apapun itu, mau Google Classroom, mau Quizzes dan sebagainya. Sehingga saya sungguh mengetahui kamu kapan masuk, terus menjawab nomor 1 itu berapa detik, nomor 2 berapa detik, nomor 3 berapa detik, itu ada tercatat semua di sistem. Dan betapa hebatnya dengan waktu 15 detik, 20 detik bisa menjawab hampir benar semua. Makanya waktu pas awal tahun saya bilang, buaya kok dikadalin gitu ya. Saya tahu hanya saya diam. Tetapi kenapa saya berbicara sekarang karena saya diam dia tidak tahu. Diteruskanlah ketidakjujurannya. Bisa kok ngebohongin gurunya, nanti ngebohongin dosennya, ngebohongin orang tuanya, teman dan sebagainya. Satu yang tidak bisa dibohongin yaitu hati kamu. Karena di hati kamu ada Tuhan di situ. Silahkan, pilihan ada di Anda. Anda mau berbuat curang terus-terusan atau mau belajar supaya Anda menjadi orang sukses dan benar. Pilihannya ada di Anda dan memang makanya kalau ada yang suka gitu terus jadi 100 nilainya saya cuma tertawa aja. Dan maaf saya tidak memberikan 100 Anda. Karena sebetulnya saya sungguh tahu, bukan sungguh tahu ya. Walaupun kita cuma bertemu setengah semester lebih 2 bulan, saya mencatat tindak tanduk Anda. Walaupun sekali lagi saya tidak hafal nama. Dan saya pun tetap mencermati sampai saat Anda presentasi. Ada yang presentasinya betul-betul full jiwa raga, ya totalitas. Ada yang sekedar menggugurkan kewajiban tapi sudah senang kali ya karena sudah nilai ulangannya 90 sampai 100. Saya cuma kasihan dia tidak belajar. Untuk itu karena rasa sayang saya sama kalian saya mengungkapkan hal ini hari ini. Pengennya sih nggak pengen, hanya kok nggak belajar ya.
Jangan dikira guru Anda diam, tidak tahu. Ya, terima kasih. Yuk, sekarang kita mulai. Presentasi yang kelas 1 betul? Iya Bu, Mulai masih di absen yang 8. Sip. iya. Oke. Iya, Bu. Eh, kalau yang kelas ini kemarin ya udah Ibu kasih tahu tentang yang PowerPoint ya, sudah ya. 2A, 2B ya Bu ya? Enggak, kalau yang untuk kelas Anda mah kan 2B aja. 2B, ya Bu. Enggak, maksudnya Udah. yang di keranjang yang seperti apa, yang dikirim apa, yang di keranjang seperti apa, yang diposting di grup seperti apa sudah kan kemarin, yang masih bisa diedit itu loh, Oh iya, udah Bu, udah ya Bu. kan? Sama dia Tapi lain. keranjangnya belum keluar ya. Del, Del. PowerPoint kelas 10, kelas 11. Bentar lagi keluar, tenang itu mah. Oh, Dalam hitungan. Oke, yuk. Silakan Dev. Iya, Bu. Selamat pagi, saya Devina Adelia, kelas 12/4 absen 8 akan membahas soal dan pembahasan nomor 8. Soalnya adalah berbagai macam ikan hias yang dijual pedagang ikan menunjukkan keanekaragaman karena A. Berasal dari air tawar dan air laut, B. Berasal dari habitat yang berbeda, C. Mempunyai spesies yang berbeda, D. Berasal dari spesies yang sama. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan suatu keanekaragaman yang berupa organisme hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi organisme yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pada tingkat gen, pada tingkat jenis, dan pada tingkat ekosistem. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat genetik. Nah, keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada bagian jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terbentuk dari keanekaragaman gen dan jenis, sehingga dapat digambarkan suatu urutan berikut. Gen, keanekaragaman jenis, lalu keanekaragaman ekosistem. Next, Sam. Jawabannya adalah C, mempunyai spesies yang berbeda. Next, Sam. Berbagai macam ikan hias yang dijual pedagang ikan menunjukkan keanekaragaman karena mempunyai spesies yang berbeda. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia, termasuk berbagai spesies ikan hias. Oleh karena itu, keanekaragaman ikan hias menunjukkan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat siang Bu Ida dan teman-teman. Sekarang saya mempresentasikan soal yang akan saya bahas. Seorang siswa menemukan kelompok kerbau dengan warna yang berbeda, yaitu berwarna hitam dan warna putih kemerahan. Bagaimana cara menentukan kedua kelompok tersebut merupakan organisme satu spesies atau bukan? A. Meletakkan keduanya pada tempat yang sama. B. Mengamati susunan giginya. C. Mengawinkan di antara keduanya. D. Mengamati cara memperoleh makanan sama. E. Mengamati persamaan tubuhnya.
Jadi jawaban tepat adalah C, mengawinkan di antara keduanya. Dengan cara mengawinkan satu sama lain, jika didapat keturunan yang fertil atau subur, maka dapat dikatakan kedua kerbau tersebut satu spesies dengan sifat yang berbeda atau varietas. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu Ida, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 10. Lanjut, Sam. Ya, jadi soalnya adalah alasan mengapa archaea dan eubacteria disatukan dalam kingdom Modera adalah A. Tidak memiliki membran sel, B. Tidak memiliki inti sel, C. Tidak memiliki dinding sel, D. Tidak multiseluler, dan E. Tidak memiliki ribosom. Jadi sebelumnya, apa itu Monera? Monera adalah organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera berasal dari kata moneres dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana, terdiri dari hanya satu sel hidup. Intinya, sel belum memiliki membran inti, sehingga disebut prokariotik. Kingdom atau kelompok ini juga kita kenal dengan nama bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterian yang bermakna batang yang sangat kecil. Lalu ciri-ciri kingdom Monera. Yang pertama uniseluler. Yang kedua bentuk sel bervariasi. Yang ketiga prokariotik. Yang keempat memiliki dinding sel. Yang kelima tidak memiliki organel bermembran. Jadi jawabannya itu adalah B. Tidak memiliki membran inti sel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan soal biologi nomor 11. Perhatikan gambar di atas. Jenis interaksi yang terjadi pada gambar tersebut adalah... Lanjut. Pembahasannya, interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya disebut simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Lanjut. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan, sisa makanan akan diambil oleh ikan remora. Ikan hiu tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Lanjut, Sam. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar pada bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Jadi jawabannya E, simbiosis mutualisme. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke yang soal berikutnya, baiknya bagi Anda yang kebagian presentasi, karena ini Samuel yang share, sebetulnya kamera Anda bisa dibuka, betul? Jadi berikutnya kalau Anda presentasi silahkan dibuka kameranya. Saya pun ingin tahu wajah Anda ya. Terima kasih.
Bu, tadi Kathleen tuh nge-line saya, katanya tuh yang dia tuh presentasinya di skip dulu, jadi abis istirahat Bu, soalnya si Kathleen tuh katanya mau antigen dulu Bu katanya. Oke, nggak masalah. Terima kasih untuk Oke. pemberitahuannya. Kathleen ya, Iya Bu kalau Kathleen. absen 13, right? Iya Bu. Oke. Berarti ini skip aja dulu ya Bu ya? Iya. Oke siap Bu. Selamat pagi Bu Indah dan teman-teman. Sekarang saya mau mempresentasikan tentang soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 itu pertanyaannya adalah organ-organ tersebut bekerja sama membentuk A. populasi, B. sistem organ, C. jaringan, D. organ, dan E itu individu. Jawabannya adalah B, yaitu sistem organ. Hal ini dikarenakan organ-organ yang ditunjukkan pada soal adalah sistem peredaran, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Semua sistem ini tergabung pada sistem organ yang terdiri dari sistem pernafasan, pencernaan, saraf, ekskresi, peredaran darah, reproduksi, hormon, rangka, dan juga otot atau muskular. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sebentar, kembali lagi ke soalnya. Oke, tolong diperbesar soalnya. Hati-hati ketika membaca soal dan melihat gambar. Ya, ini soal ini saya memang sengaja sajikan karena sudah menduga pasti banyak yang terjebak. Kalau kita melihat soalnya, organ-organ tersebut bekerja sama membentuk. Jawabannya sistem organ. Tetapi kalau kita lihat gambarnya, yang disajikan adalah organ-organ dari sistem organ. Ya, jadi ada sistem pencernaan, terus ada sistem saraf, pernafasan. Oh, yang tadi ternyata sistem peredaran darah ya, yang pertama. Terus pencernaan, sistem rangka, sama otot. Berarti kalau yang disajikan oleh gambar itu adalah gambar sistem organ. Berarti akan membentuk Individu ya Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. individu. Tapi tidak salah kan sebetulnya soal tersebut karena sistem organ kan terdiri dari organ-organ. Jadi organ-organ di samping membentuk boleh saja. Ya enggak? Tapi Iya, Bu. hati-hati untuk lihat. Iya Bu, iya Bu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, berikutnya. Selamat pagi Ibu Ida dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Edward Mulyana. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pembahasan soal ulangan biologi. Slide selanjutnya, Sam. Nah, soal yang saya ini, perhatikan tabel ciri-ciri tumbuhan lumut, bryophyta, dan tumbuhan paku pteridophyta berikut ini. Yang ke satu, ciri-cirinya dari struktur tubuh bryophyta dapat dibedakan, akar, batang, dan daun. Sedangkan pteridophyta tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Yang kedua, pembuluh anggutnya bryophyta tidak memiliki, dan yang pteridophyta berupa xilem dan phloem. Yang ketiga, fase dominannya untuk bryophyta gametofit dan pteridophyta sporofit. Untuk metagenesisnya, bryophyta tidak sempurna dan pteridophyta sempurna. Perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang benar ditunjukkan oleh. Nah, lanjut Sam. Sekarang kita buat dulu tabel perbandingannya. Nah, kita identifikasi dulu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Untuk ciri-cirinya, struktur tubuh dari tumbuhan paku ini memang terdiri dari akar, batang, dan tumbuhan. Sedangkan untuk tumbuhan lumut ini terdirinya dari beledu atau lembaran, tidak terlihat bagian akar, batang, dan daun yang terpisah. Nah, untuk pembuluh angkutnya ini, tumbuhan paku memiliki xilem dan phloem, sedangkan tumbuhan lumut tidak memiliki sistem pembuluh angkut.
Nah, untuk fase dominannya, tumbuhan paku ini didominasi fasenya oleh fase sporofit, sedangkan untuk tumbuhan lumut didominasi dengan fase gametrofit. Untuk metagenesisnya, tumbuhan lumut mengalami metagenesis sempurna dan tumbuhan paku mengalami metagenesis sempurna dan tumbuhan lumut mengalami metagenesis tidak sempurna. Lanjut, Sam. Nah, untuk identifikasinya, kesalahan yang di soal tadi, tolong pencet, Sam. Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Yang ke-1, untuk tumbuhan paku atau bryophyta sudah benar, dan yang tumbuhan lumut di nomor 1 juga sudah benar. Lalu yang nomor 2 pernyataan dari tabel dari soal itu salah. Untuk tumbuhan paku seharusnya memiliki xilem dan phloem, sedangkan untuk tumbuhan lumut tidak memiliki xilem dan phloem. Lalu yang ketiga, fase yang dominan sudah ini juga tidak sesuai. Bisa dilihat bahwa fase dominannya seharusnya tumbuhan paku itu sporofit, sedangkan di tabel soal itu gametofit. Dan untuk fase yang dominan dari tumbuhan lumut ini fase gametofit, dan di soal itu sporofit. Nah, untuk nomor, maaf saya belum ini, Sam. Nah, untuk ini bisa dilihat, untuk yang salahnya silakan dilanjut, Sam. Nah, nomor 1 itu bisa kita bilang salah, lalu nomor 4 juga bisa kita bilang salah juga. Nah, jadi untuk jawabannya yang benar itu adalah untuk jawabannya yang benar itu adalah pada jawaban nomor 2 dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah, maaf ini tulisannya ketutup, tolong kembali ke soalnya sih. Oh, bukan ada ininya ya di sini. Nah, untuk jawabannya yang benar itu jadi pilihannya yang 2 dan 3 ya dari tabel ini untuk pernyataan yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Tolong ke slide terakhir, Sam. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menyaksikan. Ya, yang tadi kayaknya formatnya agak apa jadi nabrak gitu, formatnya dia agak ngaco. Iya, jadi ada yang ketukar-tukar itu. Ada yang numpuk-numpuk gitu jadinya. Itulah sebabnya kenapa kalau presentasi memang baiknya sudah dalam bentuk format PDF ya. Kadang-kadang jadi ada yang berbeda gitu. Nggak apa-apa. Silahkan berikutnya. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ulangan biologi nomor 16. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maximanus Cornelius, dari kelas 12.4 absen 16. Lanjut, Sam. Nah, soalnya itu, organisme yang terdapat pada gambar termasuk dalam protista mirip hewan yang bergerak dengan menggunakan A. Pseudopoda, B. Cilia, C. Tidak memiliki alat gerak, atau D. Flagella. Nah, dari gambar tersebut adalah gambar dari amoeba. Nah, amoeba ini adalah salah satu jenis organisme uniseluler yang dapat ditemukan di daerah air sekitaran vegetasi yang telah mengalami pembusukan. Next slide. Nah, setelah ketahui bahwa gambar tersebut adalah amoeba, kita perlu lihat strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada membran sel. Yang pertama ada membran sel. Fungsinya itu untuk melakukan perubahan bentuk dalam kutip bernafas, mengatur dan menjaga masuk dan keluar zat baik ke dalam atau keluar dari sitoplasma. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah zat hidup yang di dalamnya berisi semua reaksi kimia yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian ada inti sel,
yang mengatur proses pertumbuhan dan reproduksi amoeba. Kemudian ada vakuola kontraktil yang membantu mengurangi terjadinya kelebihan air keluar atau osmoregulasi, maka amoeba tidak akan meledak. Kemudian ada juga vakuola makanan yang membuat makanan dari setetes air. Dan yang terakhir ada pseudopoda, dalam kutip kaki palsu, alat bergerak amoeba. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah A, pseudopoda. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Nama saya Niklas Dafni Vittorio dari kelas 12.4 absen 17. Ingin menjelaskan soal nomor 17. Next, Sam. Bisa tolong di ini nggak, Sam? Di zoom si tabel. Pecah euy. Ya udah, dibaca aja sama saya. Pernyataan pada tabel berikut yang menjelaskan fase dan kemampuan reproduksinya, bagian yang ditunjuk oleh X adalah A. Polip seksual, B. Polip aseksual, C. Medusa seksual, D. Medusa aseksual, E. Medusa seksual dan aseksual. Pernyataan yang tepat adalah jawabannya itu C. Next, Sam. Bentar, ini Anjumi gimana sih? Ah ya. Jawabannya C. Karena medusa disebut fase seksual, karena pembuahannya melibatkan sel gamet jantan dan betina yang kemudian menjadi zigot, sedangkan pada polip disebut aseksual karena tidak melibatkan sel gamet, melainkan menggunakan salah satu bagian tubuhnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Ida dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Niga Castillo, kelas 12.4, absen 18. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 18. Nah, ini adalah soalnya. Anggota Kingdom Protista yang termasuk dalam kelompok sporozoa adalah yang pertama ada Plasmodium sp penyebab penyakit malaria, yang kedua Paramecium predator bakteri pada ekosistem perairan, yang ketiga ada Leishmania dovani penyebab penyakit Kala-Azar, yang terakhir yang keempat ada Trypanosoma gambiens penyebab penyakit tidur. Next. Nah, ini adalah tabel protista. Next. Nah, kita lihat dulu dari option-option atau pilihan-pilihan jawaban kita. Nah, Plasmodium sp adalah protozoa, kelompok sporozoa yang mencangkup parasit yang menyebabkan malaria. Yang pilihan kedua ada Paramecium adalah protozoa kelompok Ciliata. Paramecium ditemukan dalam habitat air yang terdapat pasokan makanan. Paramecium merupakan predator bakteri pada ekosistem perairan. Next. Nah, di pilihan ketiga ada Leishmania dovani adalah protozoa kelompok Flagellata yang menyebabkan penyakit Kala-Azar atau Leishmaniasis visceral. Dan pilihan keempat ada Trypanosoma gambiens adalah protozoa kelompok Flagellata yang menyebabkan penyakit tidur pada ternak dan manusia. Next. Nah, anggota Kingdom Protista yang termasuk dalam kelompok sporozoa adalah yang Plasmodium sp penyebab penyakit malaria. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Maaf, Ida dan sebentar ya Nicholas. Sam, Iya Bu. tolong mundur perlahan sampai 5 slide ke belakang, Sam. 5 slide ya Bu ya. Ini Bu. Oh, bukan Wan. Atau Berarti ini. lagi terus. Bukan 5, berarti 8 maksud saya. Ini Bu. Bukan. Satu lagi. Oke, Ini Bu. thank you. Siap Bu. Cukup. Yuk, balik ke yang punyanya Nicholas. Terima Oke, kasih. siap Bu.
Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bentar. Laniklas Giovanni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 19. Lanjut, Sam. Soalnya yaitu, dari gambar tersebut, hewan yang mempunyai ciri ovipar dan berdarah panas atau homoioterm adalah, pertama, kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu masing-masing hewan. Yang pertama yaitu ikan yang termasuk ke dalam Pisces. Yang kedua ada ayam yang termasuk Aves. Yang ketiga gambar singa termasuk dalam mamalia. Yang keempat ada gambar ular termasuk dalam reptil. Dan yang kelima gambar katak yang termasuk ke dalam amfibi. Lanjut, Sam. Untuk menjawab soal ini akan lebih mudah bila kita menggunakan tabel perbandingan dari vertebrata. Pertama, dari ciri tersebut yang kita ketahui adalah homoioterm atau berdarah panas. Jadi pilihannya adalah antara Aves atau mamalia. Lalu dari kedua itu yang berciri ovipar atau bertelur adalah Aves. Jadi yang jawaban yang tepat adalah gambar ayam, yaitu gambar nomor 2. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat Sebentar, siang. sebentar ya. Ibu, apakah pernah saya di kelas ini bercerita atau memberikan petunjuk sebetulnya saya sangat senang apabila di akhir dari soal adalah kesimpulan. Dengan kata lain, kalau misalnya begini nih, kita tampilkan lagi gambarnya, tidak usah semua soalnya, tapi yang penting yang untuk mengingatkan kalau kita punya soal tuh kayak gitu tadi gitu loh, supaya nyambung gitu pembahasannya ya. Jadi bila kita lihat tabel di atas terus kan nggak ada gambar nomor 2 tuh apa ya, yang kayak gimana ya tadi gitu, supaya bisa menyatukan semua. Nah, tapi ini hanya sekedar masukan ya. Tapi kalau yang untuk hari ini karena sudah akan dipresentasikan nggak apa-apa. Semoga yang sudah ada juga tadi yang sudah sangat-sangat baik. Ini hanya sekedar memberikan acuan kalian. Baiknya ada soal pembahasan. Nah, kesimpulan itu si soalnya ditarik sedikit yang perlunya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Ida dan teman-teman. Saya Patrick Jefferson dari kelas 12.4, absen 20. Di soal kita diperlihatkan seperti gambar laut gitu. Terus soalnya berdasarkan gambar di atas, golongan bakteri yang dapat hidup di tempat tersebut dinamakan. Lanjut. Jawabannya Halophilexterm. Karena Halophilexterm merupakan kelompok Archaebacteria yang hidup di tempat yang asin dengan kadar garam yang tinggi, seperti di Laut Mati atau Great Salt Lake, danau garam di Amerika. Alasannya, pilihan yang lain seperti Thermophil extrem hidup pada habitat ekstrim, sumber air panas talaga garam. Cynophyta mudah ditemukan di berbagai lingkungan karena dapat hidup di laut bersalinitas tinggi, danau maupun sungai air tawar, dan juga pada kondisi-kondisi lingkungan ekstrim seperti keasaman tinggi dan suhu yang tinggi. Kemudian pilihannya ada metanogen, bersifat kamosintetik dan anaerobik. Habitatnya berada di rawa, lumpur, dan tempat-tempat dengan sedikit oksigen. Kemudian ada proteobakteria, adalah bakteri yang menggunakan energi kimia untuk mensintesis makanan sendiri. Bakteri ini dapat hidup di saluran pencernaan. Selamat pagi Bu Ida, teman-teman sekalian. Nama saya Alfred Davin dari kelas 12.4, absen 21.
pada hari ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal biologi pada nomor soal 21. Di sini diperlihatkan ada dua gambar, yaitu gambar sebelah kiri ada bambu, sedangkan gambar di sebelah kanan ada tebu. Soalnya adalah perhatikan gambar tumbuhan berikut. Kedua tumbuhan tersebut digolongkan ke dalam kelas yang sama karena memiliki ciri yang sama, yaitu yang ganti. Itu jawabannya adalah yang monokotil dan bentuk tulang daun sejajar. Alasannya adalah karena bambu dan tebu keduanya sama-sama merupakan tanaman famili Poaceae. Tumbuhan jenis ini memiliki ciri-ciri batang berluas-luas, bunga tak bermahkota, daun berbentuk pita, dan bertulang sejajar, berbiji monokotil, dan berakar serabut. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Regina Angela Pingkan dari kelas 12.4 nomor absen 22 akan membahas soal dari materi kelas 10 ini. Lanjut, Sam. Jadi soalnya itu pada gambar di bawah ini yang merupakan perubahan lingkungan secara alami adalah, jadi gambar pertama ada penebangan hutan, yang kedua ada kebakaran hutan, gambar yang ketiga itu ada gempa bumi, yang keempat itu ada penambangan, dan yang gambar terakhir itu proses pengambilan minyak bumi. Lanjut, Sam. Nah, jadi sebelum kita bisa menjawab soal, kita harus memahami materinya terlebih dahulu. Nah, jadi penyebab perubahan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebabkan oleh alam dan juga disebabkan oleh manusia. Nah, contohnya kalau disebabkan oleh alam itu bencana alam yang terjadi secara alami seperti gempa bumi atau gunung berapi atau gunung meletus itu. Nah, kalau untuk oleh manusia itu contohnya itu polusi. Polusi itu kan bisa ada macam-macam seperti polusi air, polusi udara, polusi suara, dan lain-lain. Lanjut, Sam. Nah, jadi kita bisa menjawab soalnya. Jadi kalau jawaban yang benar itu adalah C ya, karena gempa bumi itu kan salah satu bencana yang terjadi secara alami. Nah, kenapa kalau gambar A itu bukan? Nah, karena gambar A itu disebabkan oleh manusia. Yang B juga itu kebakaran hutan juga itu salah satu faktornya juga bisa disebabkan oleh manusia gitu. Meskipun ada juga yang disebabkan oleh alam seperti iklim. Yang D juga salah karena itu pertambangan kan juga dilakukan oleh manusia. Dan yang E itu eksplorasi minyak bumi salah karena itu juga dilakukan oleh manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, jadi selamat pagi Bu Ida dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya sama Alfonsus dari kelas 12.4 absen 23. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal nomor 23. Nah, perhatikan siklus karbon di samping. Ini bisa saya perjelas gambarnya. Ini ada proses hujan. Oke. Lalu ditanyakannya, proses melepaskan CO2 terdapat pada anak panah nomor 1, 2, 3, atau 4, ya pokoknya 1 atau sampai 5. Saya memilih jawaban kelima, karena untuk gambar yang pertama, asap dari seperti asap pabrik, kendaraan, rokok, dan lain-lainnya menguap ke udara lalu dikumpulkan di udara. Jadi di yang gambar 1 si CO2-nya pada ngumpul di satu tempat atau ya di udara lah pokoknya.
Lalu yang pilihan kedua, fotosintesis di mana daun melepaskan CO2 ke udara, lalu dikumpulkan juga di udara juga. Nah, yang foto kedua itu kan ini dari ada pohon terus ke melepaskan memproduksi O2 dan melepaskan CO2 ke udara. Lalu untuk yang gambar ketiga tuh saat CO2 berkumpul di banyak udara, maka di tempatnya berkumpul CO2-nya itu tuh akan menjadi dingin suhunya, dan jika dilihat kalau dari tanah tuh dietnya kalau kita mendung gitu. Nah itu sebenarnya tuh di titik itu tuh lagi emang dingin, di mana itu emang udah banyak banget CO2 dikumpulnya. Nah ini kan gambar ketiga. Nah, lalu yang gambar keempat, lalu jika si udaranya udah nggak bisa nahan lagi, maka baru terjadilah hujan, dan saat itu O2 pun dilepaskan. CO2 dibalikin gitu istilahnya. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang nomor 5, yang ini. Ya, jadi segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Bu dan teman-teman. Pagi Bu dan teman-teman, saya Suendela Faza dari kelas 12 absen 24. Pagi ini saya akan membahas soal nomor 24. Pada soal nomor 24 terdapat gambar siput. Lalu yang ditanyakan termasuk ke dalam. Nah, jawabannya itu ada Echinodermata, Mollusca, Annelida, Insecta, dan Porifera. Dari jawaban yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa soal ini mengarah kepada film-film Animalia. Jadi yang ditanyakan termasuk ke film apa? Film sendiri terdiri dari 9 film. Film Animalia sendiri terdiri dari 9 film, yaitu Porifera, Pteranodonta, Mollusca, Echinodermata, Platymintes, Nematelmintes, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Dan jawaban dari soal tersebut adalah Mollusca. Mengapa kita menjawab Mollusca? Di sini dijelaskan kalau Mollusca berasal dari bahasa Latin, yaitu molluscus yang berarti lunak. Itulah mengapa anggota dari Mollusca memiliki hewan yang bertekstur tubuh lunak dan tentunya tidak bertulang belakang atau invertebrata. Menurut Dewi Aryani, dalam Jurnal Pendidikan Biologi Undiksa tahun 2019, Mollusca memiliki tubuh lunak dan berdarah dingin. Tubuhnya terdiri atas kepala, mantel, dan kaki otot. Mereka hidup secara heterotrof sehingga membutuhkan organisme lain sebagai nutrisinya, seperti ganggang, ikan, udang, maupun sisa organisme. Mollusca sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki tubuh lunak dan tidak beruas atau berbuku-buku. Tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, hidup di air dan juga di darat. Ada organ ekskresi yang dimiliki berupa nefridia, bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Organisme eukariotik multiseluler, memiliki struktur tubuh simetri bilateral, melakukan perkembangan biakan secara seksual, memiliki radula, yaitu lidah bergigi, ukuran dan bentuk bervariasi, dan termasuk dalam triploblastik celomata. Nah, di soal kita dapat melihat bahwa gambar tersebut adalah siput yang memiliki ciri-ciri seperti Mollusca. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jawaban soal ini adalah Mollusca.
Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sekarang saya Stella Angelina, absen 25 akan menjelaskan nomor 25. Lanjut. Jadi soalnya itu, perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Rumusan hipotesis, 2. Pengumpulan data, 3. Eksperimen, 4. Perumusan masalah, 5. Kesimpulan. Urutan langkah yang benar dalam pemecahan masalah biologi adalah lanjut. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Lanjut. Selanjutnya, kita telaah pengertian dari setiap pilihan langkah-langkahnya. Pertama, ada perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang memuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Lanjut. Kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Lanjut. 3. Eksperimen. Eksperimen merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat dari sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh para peneliti. Penelitian eksperimen juga disebut percobaan yang berasal dari bahasa Latin experiri yang berarti menguji coba. Lanjut. 4. Ada perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Lanjut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan inferensi. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan. Lanjut. Maka setelah melihat pengertian dari setiap option, dapat kita simpulkan bahwa urutannya adalah rumusan masalah, lalu rumusan hipotesis, lalu pengumpulan data, lalu eksperimen, dan yang terakhir kesimpulan. Atau angkanya 4, 1, 2, 3, 5. Lanjut. Tetapi jawaban 4, 1, 2, 3, 5 tidak ada dalam pilihan. Walau begitu, jawaban A adalah jawaban yang paling mending dibandingkan jawaban yang lain. Maka jawabannya yang A, 4, 2, 1, 3, 5. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akhiri dulu karena sebentar lagi kita mau istirahat. Nanti masuk lagi setelah istirahat, begitu ya. Berarti kelas 10 sudah beres semua ya, kecuali Maria. Betul? Kathleen, Bu. Ya, Maria Kathleen. Kathleen, Oke, ya. selamat istirahat anak-anak. Sampai ketemu lagi nanti jam 10.30 ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima kasih, Bu. ya, sama-sama.